Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Hayakunallah ayyuhat talibat. Segala puji dan syukur hanya milik Allah, kita berikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat-nikmatnya yang mana setiap hamba-hambanya, makhluk-makhluknya itu tidak bisa lepas darinya. Tayyib. Dan alhamdulillah juga pada kesempatan kali ini kita masih bisa melanjutkan, diberikan kemampuan untuk melanjutkan pelajaran kita, khususnya pelajaran yang sangat penting untuk kehidupan, yaitu pelajaran akidah. Dan pembahasan kita, pembahasan tentang perkara-perkara setelah kematian. Perhatikan, di hadapan kita semua sudah ada kitabnya, kitab A'lamus Sunnatil Mansyurah fi i'tiqad At-Ta'ifatin Najiyatil Mansyurah, halaman 61. Pembahasan kita tentang peniupan sangkakala. Berapa kali tiupannya, itu pembahasan kita yang akan kita lanjuti, yang mana kemarin pembahasan kita ini sebatas sampai ayat-ayatnya saja yang kita bacakan. Adapun sebelumnya pembahasan kita tentang hukum orang yang mendustakan hari kebangkitan, hari berbangkit, itu sudah selesai. Bismillah, kita lanjutkan. Ma dalilun nafkhi fis sur wa kam nafakhat yunfakhu fih. Apa dalil tentang peniupan sangkakala dan berapa kali tiupannya, berapa kali sangkakala tersebut ditiup? Ayatnya sudah kita bacakan, Ustaz ulangi sekarang. Qala Allah Ta'ala wa nufikha fis sur, dan ditiuplah sangkakala, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah, maka binasalah apa yang ada di bumi, apa yang ada di langit dan di bumi, kecuali siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiupkan sekali lagi, maka mereka langsung berdiri menghadap, maksudnya menghadap Allah Rabbul Alamin. Maknanya adalah dibangkitkan kembali setelah dibinasakan dari tiupan sangkakala yang pertama. Fa fi hadhihi al-ayah dzukira nafkhatainil ula lis-sa'qi wath-thaniyah lil-ba'thi. Dan di ayat yang baru saja kita bacakan disebutkan dua kali tiupan. Yang pertama untuk dibinasakan, dimatikan. Yang kedua untuk dibangkitkan kembali. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman di dalam ayat lain, wa yauma yunfakhu fis sur, dan pada hari sangkakala ditiupkan fa fazi'a man fis samawat wa man fil ardi illa man syaa Allah, maka takutlah siapa saja yang ada di langit dan di bumi, merasa takut siapa saja yang ada di langit dan di bumi, merasa terkejut, terkaget akan tiupan tersebut, siapa saja yang ada di langit dan di bumi, kecuali siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk tidak takut dan tidak terkejut dari tiupan tersebut. Faman fassara al-faza', perhatikan penjelasannya. Dan barang siapa yang menafsirkan al-faza' di ayat yang kedua, fa fazi'a, rasa takut atau terkejut, di dalam ayat yang baru saja kita bacakan dengan bis-sa'qi, dengan pembinasaan manusia, maksudnya apa? Di dalam ayat ini maksud fa fazi'a, maksudnya adalah sama persis dengan ayat yang pertama kita bacakan, fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardh. Fa fazi'a man fis samawati wa man fil ardh, itu maksudnya. Barang siapa yang menafsirkan fa fazi'a di ayat kedua dengan as-sa'qi, yang artinya pembinasaan,
Fahiya an-nafkhatul ula, maka fafazi'a di sini maksudnya adalah tiupan yang pertama. Tiupan yang pertama yang disebutkan di dalam ayat yang pertama kita bacakan. Fi ayatiz Zumar, di ayat Az-Zumar ini, surat Az-Zumar ya, ayat yang pertama. Wa yu'ayyiduhu hadithu Muslim, dan dikuatkan kembali dengan hadis Muslim yang berikut ini. Bunyinya thumma yunfakhu fis-sur, kemudian ditiupkanlah sangkakala. Fala yasma'uhu ahadun illa asgha laitan wa rafa'a laitan, dan tidaklah setiap orang yang mendengar tiupan sangkakala tersebut melainkan dia akan mengarahkan kepalanya dan menolehkan, mengangkat kepalanya mendengar suara tersebut. Ini maknanya, maksudnya adalah semua mendengar tiupan tersebut, semua, siapa saja. Qal, kemudian disebutkan wa awwalu man yasma'uhu, dan orang yang pertama kali mendengar tiupan tersebut rajulun yalutu haudha ibilihi, seorang laki-laki yang sedang memperbaiki telaga untuk untanya, atau mungkin tempat minum untuk untanya, dia sedang memperbaiki. Qal fayas'aqu wa yas'aqun nas, sehingga laki-laki tersebut langsung binasa, langsung mati, dan manusia pun seluruhnya yang mendengar langsung mati. Thumma yursilullah, kemudian Allah kirimkan, au qal yunzilullah mataran, kemudian Allah kirimkan atau Allah turunkan hujan. Ka'annahu tallu au qala dhillu syu'batus syak, kemudian Allah turunkan hujan yang mana hujan tersebut seperti gerimis, atau ada yang meriwayatkan seperti cairan laki-laki untuk membuat anak. Maksudnya mungkin seperti itu turunnya hujan, rintik-rintik, gerimis. Ini maksudnya rawinya Syu'batus Syak, ini rawi yang meriwayatkan hadis ini keliru, ragu. Fatan butu minhu ajsadun nas, sehingga dari hujan tersebut yang Allah turunkan setelah seluruh manusia binasa, mati tatkala mendengar tiupan sangkakala tersebut, maka diturunkanlah Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan hujan sehingga tumbuhlah tubuh-tubuh manusia, maksudnya hidup kembali. Thumma yunfakhu fihi marratan ukhra, kemudian ditiuplah sekali lagi sangkakala tersebut, maka mereka langsung berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu hadisnya. Wa man fassara al-faza' biduni as-sa'qi, perhatikan, dan barang siapa yang menafsirkan al-faza', rasa takut, khawatir, terkejut, bukan selain dari as-sa'qi, yaitu pembinasaan, kematian manusia, seluruh manusia, maka berarti fahiya nafkhatun tsalitsah, berarti al-faza' maksudnya di situ adalah tiupan sangkakala yang ketiga, atau ya, tiupan sangkakala yang ketiga, yang ditambah dari dua tiupan yang sudah kita bahas di ayat pertama ini. Ditiup sangkakala yang pertama seluruh manusia mati, ditiup sangkakala yang kedua mereka kembali hidup, berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga, manusia terkejut, terkaget dari tiupan tersebut, al-faza'. Berarti ada tiga. Wa yu'ayyiduhu ma fi hadis, dan penafsiran ini dikuatkan dengan hadis as-sur at-tawil, hadis yang tentang peniupan sangkakala yang panjang. Ini panjang hadisnya, enggak ada di sini. Bagi siapa yang ingin mencari silahkan dicari di internet, bisa hadis as-sur at-tawil. Fa inna fihi dzukira thalathu nafakhat, karena di dalam hadis yang panjang tersebut disebutkan ada tiga
disebutkan ada 3 tiupan. Yang pertama nafkhatul faza'i, wa nafkhatus sa'qi, wa nafkhatul qiyami li rabbil alamin. Tiupan untuk mengagetkan manusia, mengejutkan manusia. Tiupan yang kedua untuk membinasakan seluruh manusia. Tiupan yang ketiga untuk membangkitkan manusia menghadap Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini poinnya yang perlu kita bahas adalah berapa kali tiupan sangkakala. Dari ayat-ayat dan dalil hadis yang sudah kita bacakan, bahwasanya tiupan tersebut ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama hanya ada 2 tiupan sangkakala. Pendapat yang kedua ada 3 kali tiupan sangkakala. Yang 2 kali tiupan yang pertama seluruh manusia binasa, mereka seluruhnya mati setelah mendengar tiupan tersebut. Tiupan yang kedua seluruhnya dibangkitkan kembali. Adapun 3 kali tiupan yang pertama manusia terkaget dan terkejut sehingga merasa takut. Tiupan yang kedua mereka binasa, mereka mati seluruhnya. Tiupan yang ketiga mereka dibangkitkan. Ini 2 pendapat tentang berapa kali tiupan sangkakala. Dan Ustadz juga sudah bahas tentang perselisihan ini. Wallahu ta'ala alam, antara 2 pendapat ini sebenarnya tidak ada yang bertentangan. 2 pendapat ini tidak ada yang bertentangan. Karena apa? Karena pendapat yang mengatakan 3 kali tiupan itu sama dengan maksudnya 1 kali tiupan di pendapat yang pertama yang mengatakan 2 kali tiupan. Jadi untuk pendapat yang pertama mengatakan 2 kali tiupan yang pertama itu manusia terkaget lalu mereka mati. Jadi enggak dipisah. Adapun pendapat yang kedua yang mengatakan 3 kali tiupan, ia pisah. Yang satu terkejut, terkaget, yang kedua mereka binasa. Seperti itu sebenarnya tidak ada pertentangan antara kedua pendapat ini. Yang terpenting yang perlu kita yakini adalah yang paling penting kita yakini adalah bahwasanya akan ada tiupan sangkakala. Akan ada tiupan sangkakala, entah itu ada yang meyakini 2 atau 3, kedua-duanya sama. Kembalinya ke sama permasalahannya, bahwasanya manusia akan mati dan akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tiupan berikutnya. Baik, itulah penjelasannya. Berikutnya perhatikan kaifa sifatul hasyri minal kitab. Bagaimana bentuk al-hasyr, perkumpulan manusia dikumpulkan di padang mahsyar dari Al-Quran. Bagaimana? Apa yang disebutkan di dalam Al-Quran, Al-Quranul Karim tentang pengumpulan manusia di padang mahsyar nanti. Fi sifatihi ayatun katsirah. Dalam bentuk atau bagaimananya perkumpulan manusia, dikumpulkannya manusia di padang mahsyar itu banyak ayat-ayat yang bercerita tentang itu. Di antaranya perhatikan ayat ini. Minha qauluhu ta'ala surat Al-An'am ayat 94. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Dan kalian pasti akan mendatangi kami sendiri-sendiri. Kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana kami menciptakan kalian pertama kali. Jadi masing-masing sendiri-sendiri. Wa qauluhu ta'ala, dan di dalam ayat lain Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 47, wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada, dan kami kumpulkan mereka, falam nughadir minhum ahada, dan tidak akan ada satu orang pun yang bisa lolos, tidak ikut dalam perkumpulan di padang mahsyar nanti. Tidak ada yang bisa lolos, semuanya dikumpulkan. Dan di ayat ketiga Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Maryam ayat 85 dan 86, wa nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Pada hari kami kumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ar-Rahman
sebagai bentuk perutusan yang dihormat, yang penuh hormat. Yang namanya utusan itu pasti akan dihormati, dimuliakan. Kenapa mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka bertakwa. Wa nahsyurul muttaqin. Itulah salah satu keutamaan bertakwa. Sebaliknya, wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda, dan kami geret orang-orang yang durhaka ke neraka jahanam dalam keadaan haus, penuh dahaga. Ini ganjaran bagi orang-orang yang durhaka, yang tidak mau mentaati Allah dan Rasulnya. Jadi begitulah gambarannya bagaimana orang-orang yang bertakwa Allah perlakukan dan bagaimana orang-orang yang durhaka. Ini yang harus kita yakini. Karena ini pembahasan akidah. Jangan anggap ini hanya dongeng. Wal iyadu billah. Jangan pernah anggap ini dongeng, karena ini ayat Al-Qur'an yang mana seluruhnya hak, di dalamnya itu adalah kebenaran. Di dalam ayat lain Allah Ta'ala berfirman, surat Al-Waqi'ah, wa qawluhu ta'ala wa kuntum azwajan thalatha, dan kalian ketika itu terdapat terbagi menjadi tiga golongan. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah, maka golongan yang pertama adalah golongan sebelah kanan. Apa itu golongan sebelah kanan? Wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah, dan golongan sebelah kiri, apa itu golongan sebelah kiri? Was-sabiqun as-sabiqun, dan orang-orang yang terdepan, golongan yang terdepan. Nah, inilah tiga golongan nanti ketika dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala di dalam ayat lain, yauma idzin yattabi'una ad-da'iya la iwajalah, pada hari tersebut mereka akan mengikuti penyeru, suara yang menyeru mereka, la iwajalah, tidak ada menyimpang ke kiri atau ke kanan, seluruhnya mengarah kepada satu suara. Wa khasha'atil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa, dan seluruh suara-suara tunduk terhadap Allah Ar-Rahman, fala tasma'u illa hamsa, sehingga engkau tidak akan mendengar kecuali hanya bisikan. Ada yang mengatakan hamsa ini bisikan, ada yang mengatakan langkah kaki. Jadi yang terdengar ketika itu hanya langkah kaki. Suara-suara apapun tidak ada yang terdengar. Makanya dijelaskan di sini wa huwa naqlul aqdami ilal mahsyar. Maksudnya hamsa di sini adalah suara langkah kaki menuju mahsyar, tempat perkumpulan padang mahsyar. Ka akhfafil ibil, seperti langkah unta. Nah, bagi yang sudah pernah ke Arab, coba dengarkan bagaimana langkah unta. Kalau terdengar seperti itulah nanti gambarannya di padang mahsyar, seluruh manusia mengarah ke sana dan tidak ada suara apapun. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala di dalam ayat lain, wa man yahdillahu fahuwal muhtad, barang siapa yang Allah berikan petunjuk maka ialah yang mendapatkan petunjuk. Wa may yudlil falan tajida lahum awliya'a min dunih, dan barang siapa yang Allah Ta'ala sesatkan maka dia tidak akan mendapatkan penolong, wali-wali yang bisa menghalanginya dari kesesatan tersebut. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim, dan akan kami kumpulkan mereka pada hari kiamat di atas wajah-wajah mereka, diseret di atas wajah-wajah mereka, maksudnya orang-orang yang tersesat tentunya. Sambungan ayatnya, umya wa bukma wa summa, dalam keadaan mereka buta, mereka tuli, mereka bisu. Itu gambaran bagi orang-orang yang tidak mendengarkan ajaran Allah Ta'ala, tidak mau mentaati Allah dan Rasulnya. Mereka mendengar tapi tidak mengamalkan. Bahkan mereka tahu adanya ajaran tersebut, tapi mereka tidak pernah menoleh sedikit pun, memberikan perhatian sedikit pun, sehingga mereka akan diseret nanti, dikumpulkan pada hari kiamat di padang mahsyar, diseret di atas wajah mereka. Wa ghairu dzalika minal ayat katsir, dan selain itu banyak ayat-ayat yang bercerita tentang bagaimana bentuk atau kisah cerita nanti di padang mahsyar.
dari Al-Qur'an. Wa kaifa sifatuhu minas sunnah. Bagaimana gambaran atau cerita tentang padang mahsyar dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Perhatikan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuhsyarun nas ala thalathi tara'iq raghibina rahibina wa ithnani ala ba'irin wa thalathah ala ba'irin wa arba'ah ala ba'irin wa 'ashratun ala ba'irin tuhsyar baqiyatuhumun nar taqilu ma'ahum haitsu qalu wa tusbih ma'ahum haitsu asbahu wa tumsi ma'ahum haitsu amsau atau amsu." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia akan dikumpulkan di atas 3 tara'iq. Ini tara'iq bisa diartikan metode, bisa diartikan bentuk, tata cara, keadaan. Raghibin, rahibin, dalam keadaan berharap, rasa takut dan berharap. Wathnani ala ba'irin, 2 orang di atas unta, 3 orang di atas unta, 4 orang di atas unta, 10 orang di atas unta. Wa tuhsyar baqiyatuhumun nar, dan sisanya Allah Subhanahu wa taala kumpulkan mereka di dalam neraka. Taqilu ma'ahum haitsu qalu, mereka bersama api tersebut ketika mereka tidur. Wa tusbih ma'ahum haitsu asbahu, ketika pagi hari. Wa tumsi ma'ahum haitsu amsu, ketika di petang harinya. Mereka hanya ada bersama api, tidak ada apa-apa. Taib. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan dari Anas bin Malik, semoga Allah Ta'ala meridainya, anna rajulan qal, bahwasanya seorang laki-laki berkata, ya Nabi Allah, kaifa yuhsyarul kafir ala wajhi, bagaimana orang-orang kafir, wahai Nabi Allah, bagaimana orang kafir dikumpulkan di atas wajah mereka? Qal, alaysa alladhi amsyahu ala rijlain fid dunya qadiran ala an yamsyahu ala wajhihi yaumal qiyamah. Allah Ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidakkah zat yang telah menjadikan mereka mampu berjalan di atas kedua kaki mereka ketika di dunia, ia mampu untuk menjadikan mereka berjalan di atas wajah mereka di hari kiamat kelak. Paham? Paham sampai di sini? Maksudnya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan bagaimana keadaannya ketika itu, sebagaimana Allah buat manusia mampu berjalan di atas 2 kaki. Kelak di hari kiamat juga Allah mampu jadikan mereka berjalan di atas wajah mereka. Kenapa enggak mampu? Kenapa enggak mungkin? Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, innakum mahsyurun, sesungguhnya kalian akan dikumpulkan hufatan uratan ghurla, dalam keadaan tanpa alas, tanpa pakaian, tanpa dikhitan. Maksudnya apa? Masih seperti keadaan sebelum dikhitan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, kama bada'na awwala khalqin nu'idu, sebagaimana kami mulai penciptaan, begitu pula kami kembalikan. Wa inna awwalal khalaik yuksa yaumal qiyamah Ibrahim, dan sesungguhnya yang pertama kali yang dipakaikan pakaian pada hari kiamat dari makhluk-makhluk ketika itu adalah Nabiuna Ibrahim alaihi salam. Hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha fi dzalik, dan ibunda Aisyah radhiyallahu anha juga berkata, ya Rasulullah, ar-rijal wan nisa yanzuru ba'dhum ila ba'd, apakah
laki-laki dan wanita nanti saling melirik satu sama lain, ketika mereka dikumpulkan di padang mahsyar tanpa pakaian, tanpa alas kaki, tanpa dikhitan, apakah nanti mereka saling melirik antara satu dengan yang lainnya? Faqal al-amru asyad min an yuhimmahum dzalik. Urusan ketika itu lebih berat ketimbang mereka memperhatikan melirik kiri dan kanan. Enggak terperhatikan lagi oleh mereka. Perkara ketika itu amat berat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang akan memikirkan dirinya masing-masing. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah jelaskan yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari seorang akan lari dari saudaranya. Di dunia ada enggak orang lari dari saudaranya? Oke, ada. Tapi sedikit. Kebanyakan mereka pasti akan merangkul saudaranya. Wa ummihi wa abih, dan mereka lari dari ibu bapaknya. Di dunia adakah orang yang lari dari ibu bapaknya? Ada. Tapi enggak normal. Orang normal tidak akan lari dari ibu bapaknya. Tapi pada hari itu mereka lari dari ibu bapaknya, lari dari saudaranya. Kenapa demikian? Karena perkara itu amat berat. Enggak ada lagi bisa mereka untuk menoleh kiri dan kanan untuk melihat auratnya lawan jenis mereka, enggak bisa. Mereka ketika itu hanya memikirkan selamat enggak mereka pada hari itu. Bisa enggak mereka lolos dari hari itu? Dari amalan yang mereka lakukan. Itu yang mereka perhatikan. Itu yang mereka pikirkan ketika itu. Kalau kita bayangkan sekarang, maka mungkin ada kalau dia enggak serius atau dia ingin main-main, nanti aku lihatlah aurat kiri kanannya orang. Dia bisa ngomong itu sekarang, tapi pada hari itu enggak bisa dia lakukan itu. Enggak bisa dia untuk melihat aurat lawan jenisnya, enggak bisa. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika ada hadis yang menyebutkan bahwasanya seluruh manusia akan dibangkitkan dalam keadaan tanpa alas kaki, tanpa pakaian, tanpa dikhitan. Ibunda Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, ar-rijal wan nisa yanzuru ba'dhum ila ba'd?" Apakah laki-laki dan wanita nanti akan saling menoleh kiri dan kanan melihat aurat satu sama lain? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, al-amru asyad. Perkara itu ketika itu lebih berat. Min an yuhimmahum dari ketimbang mereka menoleh ke arah kiri dan kanan tersebut. Begitulah contoh atau bentuk bagaimana manusia nanti dikumpulkan di padang mahsyar dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita cukupkan sampai di sini. Nas'alullah ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala wa na'udzu billahi min ilmin la yanfa'u min qalbin la yakhsha'u min nafsin la tashba'u min da'watin la yustajabu laha. Untuk itu setelah mendengar pembahasan ini, maka hendaklah membenahi diri masing-masing. Jangan merasa ketika di dunia merasa aman, nanti akan ketakutan di akhirat sana. Kalau bisa dari kita di dunia kita sudah merasa takut kepada Allah, sehingga kita akan mendapatkan rasa aman yang Allah Ta'ala berikan nanti di akhirat. Tayyib, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.